Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua pasang mata yang jernih saling bertemu di kedalaman kolam yang tenang. Suasana hening dan aneh menyelimuti mereka. Lindong merasa sedikit canggung. Memang, hal tak terduga pernah terjadi di antara mereka sebelumnya, tetapi saat itu Ling Qingzu berada dalam kondisi tidak sadar. Sekarang, keduanya benar-benar sadar. Ia bisa merasakan tubuh lembut dalam pelukannya, serta panas yang terpancar melalui kain tipis yang basah. Sensasi itu membuat napasnya menjadi sedikit berat. Dalam situasi seperti ini, sulit bagi pria manapun untuk tetap sepenuhnya tenang. Ling Qingzu merasakan perubahan pada Lindong. Rasa takut samar muncul di matanya. Ia sedikit berjuang sebelum akhirnya berkata pelan, "Lepaskan aku." Pada saat ini, ia tidak lagi menunjukkan ketenangan dinginnya seperti biasa. Justru, kelembutan dan kepanikan yang jarang terlihat membuatnya tampak semakin memikat. Namun, setelah ia berbicara, Lindong tidak melepaskannya. Sebaliknya, api di matanya justru semakin menyala. Dalam sekejap, wajahnya mendekat dan bibirnya langsung menutup bibir Ling Qingzu dengan sikap berani. Tubuh Ling Qingzu langsung menegang. Namun ia segera sadar dan membalas dengan perlawanan keras. Tangannya mencakar punggung Lindong hingga meninggalkan bekas luka. Ia juga menyerang dada Lindong dengan telapak tangannya, membuat suara benturan terdengar berat. Meski begitu, Lindong tetap tidak melepaskannya. Pelukannya seperti besi yang mengunci tubuh Ling Qingzu. Bahkan ketika tubuh mereka saling menekan erat akibat serangan itu, ia tetap menatapnya dengan napas berat dan berkata, "Kalau kamu terus melawan, aku benar-benar akan melakukannya sekarang juga." "Kamu berani." Ling Qingzu menggertakkan giginya, penuh malu dan marah. Namun, perjuangannya melemah. Jelas ia sedikit takut jika Lindong benar-benar kehilangan kendali. Lindong hanya menyeringai. Rasa sakit dari luka di tubuhnya tidak sebanding dengan kepuasan di hatinya. Wanita yang dulu begitu tinggi dan tak tersentuh kini berada dalam pelukannya lagi. Perasaan itu memberinya kepuasan yang sulit dijelaskan. Namun tiba-tiba, suara Ling Qingzu berubah dingin. "Lindong, kamu mencari mati." Ekspresi di wajahnya kembali menjadi tenang dan dingin seperti biasa. Lindong langsung sadar situasinya berubah. Dugaan itu benar. Dalam sekejap, aura kuat meledak dari tubuh Ling Qingzu dan langsung memaksa Lindong mundur. Ia berhasil melepaskan diri, melayang mundur dengan wajah dingin yang dipenuhi amarah. Lindong langsung merasa tidak enak. Tanpa ragu, Ling Qingzu mengangkat tangannya dan pedang biru muncul. Aura tajam menyebar. Kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Ia berbalik dan kabur tanpa pikir panjang. Ia tahu, dalam kondisi ini, Ling Qingzu tidak akan menahan diri. Belum jauh ia bergerak, cahaya pedang sudah menyusul dari belakang, membelah air dengan kekuatan luar biasa. "Lindong, aku akan membunuhmu," teriak Ling Qingzu dengan marah. Lindong mempercepat gerakannya, sayap naga muncul di punggungnya. Ia terus menghindar dari hujan serangan pedang yang mengejarnya. Kolam yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Pusaran besar terbentuk sebelum Lindong melesat keluar dari air. Tebing di sekitar langsung dipenuhi bekas sayatan pedang. Ia menoleh dan tidak bisa menahan kedutan di sudut bibirnya. Saat marah, Ling Qingzu benar-benar menakutkan. Tak lama kemudian, Ling Qingzu juga keluar dari kolam. Gaun putihnya kembali menutupi tubuhnya. Ia berdiri di udara dengan aura dingin yang menusuk. Tanpa berkata apapun, ia kembali menyerang. Cahaya pedang melesat ke arah titik vital Lindong. Ia terus mundur sambil menghindar dan akhirnya berkata, "Aku turun untuk menyelamatkanmu, kenapa kamu malah menyerang seperti ini?" Ling Qingzu menggertakkan giginya. Apa hubungannya itu dengan tindakan tidak sopanmu? Lindong terdiam. Ia memang tidak punya alasan. Hanya dorongan emosi sesaat yang membuatnya bertindak seperti itu. Ling Qingzu mendengus dingin dan kembali menebaskan pedangnya. Kali ini, Lindong tidak menghindar. Ia berdiri diam, seolah menerima serangan itu. Namun di detik terakhir, arah pedang itu berubah dan meleset, menghantam tanah dan meninggalkan bekas besar. Lindong menghela napas lega dan berkata, "Sudah cukup marahnya." Belum sempat suasana mereda, suara gemuruh terdengar. Ular monster berkepala tiga kembali, matanya dipenuhi amarah. Lindong hendak bergerak, tetapi Ling Qingzu sudah lebih dulu melesat. Cahaya pedang memenuhi langit dan menyerang tanpa ampun. Dalam sekejap, tubuh besar ular itu penuh luka sebelum akhirnya hancur berkeping-keping.
Lindong hanya bisa menatap terdiam. Monster yang kuat itu dihancurkan dalam waktu singkat. Ia lalu melirik Ling Qingzu yang perlahan menenangkan auranya. Kulit kepalanya terasa dingin. Jelas, itu adalah peringatan. Itulah akibatnya jika ia membuat wanita itu benar-benar marah. Di dalam lembah, tubuh besar ular monster itu jatuh ke tanah. Darah segar mengalir, mewarnai tanah menjadi merah, sementara bau amis perlahan menyebar di udara. Wajah Ling Qingzu tetap dingin dan tanpa ekspresi saat ia turun dari udara. Ia berjalan ke tepi kolam surgawi kemurnian tertinggi, lalu dengan tenang mencuci pedang panjangnya yang masih berlumuran darah. Lindong yang melihat pemandangan itu hanya bisa menggosok hidungnya dengan canggung. Jelas sekali, Ling Qingzu masih sangat marah. Ia juga paham alasannya. Jika orang lain yang melakukan hal tadi, kemungkinan nasibnya tidak akan jauh berbeda dari ular monster itu. Mungkin hanya dia satu-satunya pria di dunia ini yang masih bisa melampaui batas Ling Qingzu dan tetap hidup. Hubungan mereka memang rumit dan sulit dijelaskan. Karena itu pula Ling Qingzu masih menahan diri terhadap berbagai tindakan berani Lindong. Air kolam mengalir perlahan, menciptakan riak kecil. Ling Qingzu menunduk, menatap bayangannya di permukaan air. Tanpa sadar, ia menggigit bibirnya. Seolah-olah masih tersisa sensasi hangat dari kejadian sebelumnya. Orang itu selalu mengacaukan ketenangan hatinya. Ia merasa sedikit bingung. 5 tahun lalu, kejadian itu telah mengubah jalannya hidup. Ia seharusnya mencapai kondisi hati setenang cermin, tanpa gangguan sedikit pun, seperti yang diajarkan gurunya. Namun kejadian itu meninggalkan retakan kecil di hatinya. Selama 5 tahun, ia berusaha menekan dan melupakannya. Tapi saat ia mengira semuanya telah hilang, sosok itu kembali, lebih kuat, lebih teguh, dan kembali mengganggu ketenangannya. Pemuda dari masa lalu kini telah berubah jauh. Dari seseorang yang dulu lemah, kini menjadi murid paling menonjol di Sekte Dao. Bahkan bisa dibilang termasuk yang terbaik di generasi muda wilayah Suan Timur. Perubahan itu membuatnya sulit mengabaikan keberadaan Lindong. Ling Qingzu menghela napas pelan. Ekspresinya rumit. Namun saat mendengar langkah kaki mendekat dari belakang, tubuhnya langsung menegang dan ekspresinya kembali dingin seperti biasa. Lindong berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Ia menatap wajah samping Ling Qingzu yang mempesona, lalu tersenyum. Masih ingat apa yang aku katakan 5 tahun lalu? Aku sudah lupa, jawab Ling Qingzu datar. Lindong mengangkat kepalanya menatap langit gelap. Dulu aku tahu jarak antara kita terlalu jauh. Karena itu aku berjuang mati-matian. Setelah kamu pergi, aku meninggalkan kota Yan dan berlatih di dunia luar. Tujuanku hanya dua, membunuh Lin Langtian, dan berdiri lagi di hadapanmu. Ia tersenyum tipis. Aku hanya ingin bilang, penilaianmu dulu salah. Aku berhasil melakukan hal yang kamu anggap mustahil. Ling Qingzu terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan. Kamu mempertaruhkan hidup selama 5 tahun hanya karena itu. Kamu bisa saja mati. Tapi aku tidak mati, jawab Lindong santai. Ia lalu menatap langsung ke matanya. Dulu aku bilang, wanita yang sudah bersamaku pasti akan menjadi milikku. Mungkin terdengar kasar, tapi tetap saja, kamu adalah wanitaku. Seketika, pedang panjang terangkat dan menunjuk ke tenggorokannya. Ling Qingzu menatapnya dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Lindong tidak mundur. Tatapannya tetap teguh tanpa rasa takut. Akhirnya, Ling Qingzu menggertakkan gigi dan menurunkan pedangnya. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Jika guruku tahu, dia akan membunuhmu meskipun kamu murid Sekte Dao. Lindong mengerutkan kening. Ling Qingzu melanjutkan, setiap penerus istana kemurnian tertinggi 9 surga harus melatih dao hati. Hatinya harus setenang cermin, tanpa noda sedikit pun. Jika guruku tahu tentang kita, dia akan menganggapnya sebagai cacat dalam hatiku, dan menghapusnya. Ia menatap Lindong. Kamu adalah cacat itu. Lindong terdiam sejenak, lalu berkata, menurutmu, bagaimana cara menghilangkan cacat itu? Ling Qingzu tampak ragu. Ia akhirnya menggeleng. Aku tidak tahu. Lindong tersenyum tipis. Mungkin itu alasan untuk membuatku mundur. Tapi aku tidak akan berubah. Jika gurumu menghalangiku, maka aku akan menjadi lebih kuat darinya, lalu membawamu pergi. Ling Qingzu tidak tahu harus tertawa atau marah. Bahkan pemimpin Sekte Dao pun harus menghormati guruku. Jangan bicara sembarangan. Lindong hanya tersenyum tanpa menjawab. Ling Qingzu menghela napas pelan. Terima kasih,
karena sudah menyelamatkanku di dasar kolam tadi. Lindong mengangguk, lalu bertanya, kenapa kamu turun ke dasar kolam? Ling Qingzu menjawab, kerangka itu sepertinya punya hubungan dengan teknik dari istanaku. Aku merasakan panggilan darinya, tapi aku tidak menyangka itu justru ingin menyerap kekuatan hidupku. Lindong mengangguk pelan, tidak heran lambang roh itu masuk ke tubuhmu. Ling Qingzu juga bisa merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Itu jelas keuntungan besar. Lindong menatap kolam yang kini mulai kehilangan cahaya. Sepertinya kolam ini tidak akan bertahan lama lagi. Ling Qingzu mengangguk. Tanpa kerangka kuno itu, tempat ini kemungkinan akan kembali dikuasai energi iblis. Ia berdiri. Ayo pergi. Lindong juga bangkit dan bersiap. Namun saat itu, Ling Qingzu tiba-tiba berhenti. Sebuah cahaya emas muncul di tangannya. Ia menyerapnya ke dalam pikirannya, lalu ekspresinya berubah. Lindong langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ada apa? Ling Qingzu menatapnya dengan serius. Yuan Chang dan yang lainnya menyerang murid-murid Sekte Dao. Saat kata-kata Ling Qingzu terdengar, senyum di wajah Lindong perlahan menghilang dan digantikan oleh ekspresi suram yang menakutkan. Aura niat membunuh yang dingin pun mulai memancar dari tubuhnya. Ia bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Ling Qingzu menjawab, sepertinya murid gerbang Yuan dan Sekte Dao bertemu 2 hari lalu. Awalnya hanya gesekan kecil, tetapi kemudian berkembang menjadi konflik. Setelah itu, Yuan Chang dan yang lainnya langsung menyerang. Dari situasi yang ada, jelas bahwa gerbang Yuan yang memulai provokasi. Murid Sekte Dao berada di posisi lebih lemah, terlebih tanpa kehadiran Lindong sebagai kekuatan utama. Dalam kondisi normal, mereka seharusnya menghindari konflik. Karena itu, perkembangan keadaan hingga sejauh ini hampir pasti disengaja oleh pihak gerbang Yuan. Ling Qingzu melanjutkan, setelah bentrokan terjadi, murid Sekte Dao mundur menuju area formasi teleportasi, sementara gerbang Yuan terus mengejar. Sepertinya mereka sudah tidak berniat menahan diri lagi. Mata Lindong menjadi gelap dan dingin saat ia bertanya, apakah ada yang terluka atau terbunuh? Ling Qingzu terdiam sejenak sebelum menjawab jujur, Chen Gui membantu menahan Yuan Chang dan menanggung tekanan besar, tapi tetap ada korban. Mendengar itu, tubuh Lindong sedikit gemetar. Aura ganas langsung meledak dari dalam dirinya. Wajahnya berubah buas, seolah-olah ia bisa mendengar jeritan murid Sekte Dao yang gugur serta tawa sombong dari gerbang Yuan. Bajingan itu, gumam Lindong dengan suara penuh amarah yang tertahan. Aku tahu hari ini akan datang, tapi aku tidak menyangka mereka akan bergerak secepat ini. Ling Qingzu memandangnya dan bertanya, sekarang kedua pihak masih bertarung. Haruskah kita segera menuju area formasi teleportasi? Lindong mengangguk. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah utara yang gelap. Kilatan merah samar muncul di matanya, membuat wajahnya tampak semakin mengerikan. Ia memang belum mengetahui jumlah pasti korban di pihak Sekte Dao, tetapi satu hal jelas, jika sesuatu terjadi pada King Tan, Ying Huan, atau yang lain, ia akan membantai semua murid gerbang Yuan tanpa menyisakan seorang pun. Aura haus darah yang brutal menyebar dari tubuh Lindong, bahkan lebih menakutkan daripada iblis di wilayah ini. Ia bertanya, berapa lama kita sampai ke sana? Ling Qingzu menjawab, sekitar 5 hari. Tapi jika kita bergerak dengan kecepatan penuh, 3 hari sudah cukup. Lindong langsung berkata, kalau begitu, kita berangkat sekarang. Tubuhnya sedikit bergetar, lalu sayap naga hijau terbentang dari punggungnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung melesat ke langit seperti kilatan cahaya hijau, menembus kegelapan dengan kecepatan tinggi. Ling Qingzu menatapnya dari belakang. Tangannya tanpa sadar mengepal, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Sejak awal kompetisi sekte besar, ia sudah tahu bahwa gerbang Yuan dan Sekte Dao tidak akan pernah berdamai. Pada kompetisi sebelumnya, Sekte Dao selalu berada di pihak yang kalah, bahkan pernah kehilangan kakak senior mereka dalam pertempuran. Namun kali ini berbeda, karena Sekte Dao memiliki Lindong. Pria itu biasanya terlihat santai dan baik, tetapi jika seseorang menyentuh orang-orang yang penting baginya, ia akan berubah menjadi pembunuh tanpa ampun. Dialah variabel terbesar dalam kompetisi kali ini. Jika gerbang Yuan bertindak sembarangan, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Ling Qingzu teringat ekspresi Lindong yang dipenuhi niat membunuh tadi. Ia tahu bahwa saat pria itu benar-benar meledak, pertumpahan darah tidak akan terhindarkan. Ia menghela napas pelan sebelum segera menyusul. 2 hari berlalu tanpa henti.
Lindong dan Ling Qingzu terus melaju dengan kecepatan tinggi tanpa beristirahat. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu peserta lain dan memperoleh informasi terbaru. Situasinya jelas, gerbang Yuan terus mengejar sementara Sekte Dao mundur sambil bertahan. Mereka bertarung sambil mundur, seolah menunggu satu hal, kembalinya Lindong. Kita sudah dekat dengan area formasi teleportasi, kata Ling Qingzu. Lindong hanya mengangguk tanpa berkata banyak. Wajahnya tetap dingin. Setelah beberapa saat, Ling Qingzu kembali berkata, kamu harus berhati-hati terhadap Yuan Chang. Lindong meliriknya dan bertanya, dia berada di tahap kehidupan mendalam awal, bukan? Ling Qingzu mengangguk, benar, tapi dia bukan lawan yang sederhana. Bahkan aku merasakan bahaya saat menghadapinya. Mata Lindong sedikit menyipit. Ia memahami maksudnya. Terima kasih, katanya singkat. Ling Qingzu menggeleng pelan. Seharusnya aku yang meminta maaf. Jika aku tidak mengajakmu ke kolam surgawi kemurnian tertinggi, mungkin gerbang Yuan tidak akan menyerang sekarang. Lindong menatap ke depan dan berkata dingin, jika aku ada di sana, mereka tidak akan berani sejauh ini. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun dipenuhi keganasan. Sepertinya mereka sengaja memancingku keluar. Yuan Chang benar-benar ingin bertemu denganku. Tatapannya menjadi tajam. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginannya. Tapi aku tidak pernah bermain dengan taruhan kecil. Kali ini, kita bertaruh nyawa. Sementara itu, di area formasi teleportasi wilayah iblis, ratusan murid Sekte Dao yang terluka akhirnya tiba di sebuah wilayah berbatu luas. Mereka berhenti, waspada. Di depan mereka, para murid gerbang Yuan telah menunggu, menghalangi jalan. Ying Xiao-Xiao menatap ke arah depan dengan mata dingin dan mengepalkan tangannya. Yuan Chang. Di atas sebuah bukit, Yuan Chang berdiri sambil tersenyum tipis. Tatapannya dipenuhi niat membunuh. Menarik, bahkan setelah aku memaksa kalian sampai sejauh ini, dia masih belum muncul. Senyumnya berubah semakin dingin. Kalau begitu, aku hanya bisa melampiaskan semuanya pada kalian.